Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Fadlan Ma'ruf. Ingin menjelaskan tentang Zuhal, dasar elektromagnet dan elektromekanik. Yang pertama, bab 1, dasar elektromagnet dan medan listrik. Medan magnet merupakan medan gaya yang berada di sekitar benda magnetik atau di sekitar benda konduktor berarus. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan maksud ke kutub utara selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub setelah magnet ke kutub utara. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Medan magnet berperan sangat penting sebagai rangkaian proses konversi energi. Medan magnet terbentuk dari gerakan elektron. Mengingat arus listrik yang melalui suatu hantaran merupakan aliran elektron, maka pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet terbentuk dari gerakan elektron. Pada sekitar kawat hantaran listrik tersebut akan ditimbulkan suatu medan magnet. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas. Seperti yang terlihat pada gambar, suatu sumber tegangan mengalirkan arus listrik melalui suatu kumparan dengan jumlah lilitan, maka pada inti besi akan ditimbulkan suatu kuat medan. Yang selanjutnya ada B. Induksi tegangan hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hukum induksi Faraday dilambangkan dengan flux magnetik B R, T kali dA. Hukum Faraday juga menyatakan bahwa gaya gerak listrik sama dengan perubahan flux magnetik tiap waktu, dan untuk kawat yang terdiri dari N lilitan yang identik, hukum Faraday menyatakan bahwa seperti yang terlihat pada gambar. Apabila medan magnet berubah-ubah terhadap waktu akibat arus bolak-balik yang terbentuk sinusoid, suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan, dan hubungan ini dinyatakan oleh hukum Faraday. Untuk transformator hanya terdapat gejala induksi karena transformasi itu yaitu E transformasi. Untuk mesin arus searah hanya terdapat E rotasi, sedangkan pada mesin arus bolak-balik terdapat E rotasi maupun E transformasi. Selanjutnya C. Konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui penghantar yang dibelitkan pada inti besi yang berbentuk cincin teorikal akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan dikalikan dengan besaran arus listrik ampere tum. N ini dikenal sebagai gaya gerak magnet. Gaya gerak magnet adalah perbedaan potensial yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran gaya gerak magnet, juga merupakan fungsi dari tahanan inti besi yang membawa flux tersebut. Tahanan inti besi tersebut reluktansi R dari rangkaian magnet. Seperti yang terlihat pada gambar, juga tahanan dalam rangkaian listrik, reluktansi berbanding lurus dengan panjang I berbalik dengan penampang luas bidang A, dan bergantung pada bahan magnetik rangkaian magnet tersebut, di mana besaran I dalam meter dan A dalam meter persegi. Terdapat analogi antara hubungan rangkaian magnet seperti yang terlihat pada tabel gambar. Ada gaya gerak magnet, flux, reluktansi, kerapatan flux, kuat medan, dan seterusnya. Yang selanjutnya D. Kurva magnetasi. Perhitungan rangkaian magnet dapat dilakukan melalui
pendekatan grafik seperti yang terlihat pada gambar, yang dimana besaran H disebut kuat medan dan merupakan harga gaya gerak per unit panjang item besi untuk rangkaian magnet yang seragam. Harga gaya gerak magnet per unit panjang inti besi adalah konstan. Oleh karena itu, harga kuat medan H sepanjang jalur inti besi juga adalah konstan. Kemudian secara grafik dengan mudah dapat ditentukan kerapatan fluksi B terletak pada sumbu ordinat tegaknya. Seperti yang terlihat pada gambar menunjukkan bahwa permeabilitas inti besi core dapat diketahui bahwa permeabilitas besar untuk keadaan tidak jenuh dan kemudian secara berangsur-angsur menurun rendah sekali pada keadaan inti besi menjadi sangat jenuh. Keuntungan menggunakan bahan ferromagnet sebagai inti besi pada mesin-mesin listrik adalah dimungkinkannya memperoleh fluks yang berlipat ganda untuk gaya gerak magnet tertentu yang diberikan. Yang selanjutnya ada intensitas medan magnet hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa integral keliling kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu, yang dimana dA sama dengan unsur luas. Kemudian dalam proses konversi energi yang mengangkut mesin dengan elemen bergerak, seperti yang terlihat pada gambar, pada inti besinya akan terdapat celah udara. Melalui celah udara ini dapat berlangsung proses konversi dari energi listrik ke mekanik atau sebaliknya. Dan di bawahnya inti bercelah udara dari persamaan ini yang dimana Ni sama dengan F adalah gaya gerak magnet dan koefisien di sebelah kanan dikenal sebagai reluktansi. Maka persamaan yang di kanan menghasilkan sebagian besar rangkaian magnet hanya dipengaruhi oleh reluktansi celah udara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gaya gerak magnet terkonsentrasi pada celah udara yang merupakan potensi energi untuk proses konversi. Untuk selanjutnya, energi dalam medan magnet. Energi yang diberikan oleh sumber akan digunakan oleh inti besi serta belitannya untuk menghasilkan magnet. Terdapat pada persamaannya. Dan persamaan yang kedua, energi yang tersimpan pada magnet. Persamaan integral tersebut mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut merupakan suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan ini. Dan kemudian untuk siklus penuh rugi histeris yang membentuk suatu gelang, seperti yang terlihat pada kurva grafik ini, diketahui bahwa untuk kurva menaik OA, jumlah energi yang dibutuhkan sama dengan luas daerah OAC. Dan apabila harga dikembalikan ke nolnya, kurva menurun, sebagian energi yang besarnya sama dengan luas daerah ABC akan dilepaskan. Dan kemudian untuk rangkaian listrik R min L dengan tegangan jepit V. Persamaan ini mengandung arti bahwa energi dalam medan magnet ditentukan oleh luas daerah yang dibatasi antara kurva magnetasi dan sumbu B atau luas daerah OAC. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu dasar elektromekanik. Yang pertama ada konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik motor maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik generator berlangsung melalui medium medan magnet. Dengan gambar di atas mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik atau dalam hal ini sebagai aksi motor dapat dinyatakan sebagai berikut. Energi listrik sebagai input sama dengan energi mekanik sebagai output plus energi yang diubah menjadi panas plus energi tersimpan pada medan magnet.
Selanjutnya ada gaya gerak listrik. Arah daya gerak listrik ini ditentukan oleh aturan tangan kanan dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling gerak lurus menunjukkan masing-masing arah V, B, dan E. Persamaan E sama dengan B V dapat diartikan bahwa apabila dalam medium medan magnet diberikan energi mekanik untuk menghasilkan kecepatan V, maka akan dibandingkan energi listrik E, dan ini merupakan prinsip dasar sebuah generator. Selanjutnya ada kopel. Arus listrik yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F sama dengan BI. Arah gaya ini ditentukan oleh aturan kaidah tangan kiri dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah yang saling tegak lurus menunjukkan masing-masing arah F, B, dan I. Persamaan F sama dengan BI merupakan prinsip sebuah motor, di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Bila jari-jari kotor adalah R, kopel yang dibangkitkan seperti pada persamaan dan gambar yang terlihat. Kemudian ada mesin dinamik elementer. Mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah dua. Seperti yang terlihat pada gambar, stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor atau kumparan. Kumparan yang terletak pada setiap alur rotor tersebut perlu saling dihubungkan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi yang lebih besar. Yang selanjutnya ada interaksi medan magnet. Jika kerapatan flux akibat arus listrik dinyatakan dengan Bs, sedang kerapatan flux akibat kumparan medan magnet adalah Br, maka dapat dituliskan seperti yang terdapat pada gambar. Sudut antara kedua sumbu medan magnet dikenal sebagai sudut kopel atau sudut daya dengan harga maksimumnya. Sudut antara kedua sumbu medan magnet sama dengan 90 derajat dengan menganggap Br dan Bs sebagai fungsi arus rotor dan arus stator. Kemudian ada distribusi flux. Kerapatan flux B yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan akan berbentuk sinusoid. Terdapat ruang. Perlu diperhatikan bahwa untuk sinusoid di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu. Sehingga distribusi flux terhadap ruang digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut, suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub. Kumparan jangkarnya terdiri atas dua kumparan, yaitu A1 min A1 dan A2 min A2. Kedua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri. Yang selanjutnya ada derajat listrik. Pada mesin 4 kutub terlihat bahwa setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan 2 siklus penuh, atau dengan kata lain 360 derajat. Berputaran mekanik sama dengan 720 derajat perputaran listrik. Oleh karena itu, secara umum dapat dituliskan persamaan sebagai berikut, yang dimana P sama dengan jumlah kutub, 0E sama dengan sudut listrik, dan 0M sama dengan sudut mekanik. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi. Dari persamaan 0E sama dengan P/2 0M diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan yang dihasilkan mesin telah menyesalkan P/2 kali putaran. Karena itu frekuensi gelombang dengan tegangan adalah F sama dengan P/2 dikali N/60, yang dimana N adalah rotasi per menit dan N/60 sebagai rotasi per detik. Kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan Ns sama dengan 120 F/P. Jadi misalnya untuk generator sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 C/S dan mempunyai jumlah kutub P sama dengan 2. Kecepatan berputar mesin tersebut adalah Ns
sama dengan 120 kali 50 or 2 sama dengan 3000 rotasi per menit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.